Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Cari ikan di pantai Lentera Merah, warga Pagar Dewa ditemukan tewas tenggelam. Buat laporan perampokan palsu, 2 pria asal Jambi ditangkap polisi Rejang Lebong. Dua ekor sapi kembali terindikasi terpapar PMK, Pemkab Bengkulu Utara bentuk Satgas. Pemungutan dan penghitungan suara Pilkades di 183 desa di Kabupaten Bengkulu Utara usai digelar, namun berbagai kecurangan mulai bermunculan. Salah satunya di Desa Sidodadi, Kecamatan Armajaya. Usai pemungutan suara beredar video dugaan politik uang yang dilakukan oleh salah satu calon kades di desa tersebut. Sing wae? Adir. Kon milih budi ngono dhewe-dhewe 100. Iya, wong loro. Iya. Video ini diambil oleh tim dari salah satu cakades lainnya yang kemudian melaporkan dan menyerahkan rekaman tersebut termasuk uang Rp100.000 sebagai barang bukti ke panitia pengawas Pilkades. Camat Armajaya Hartono membenarkan adanya laporan tersebut dan kini masih diproses. Tadi malam saya dilapori oleh Panwas Desa bahwa ada dugaan itu gitu kan. Jadi saya datang ke tempat Panwas. Saya sarankan karena itu memang secara administrasi nggak ada laporan secara tertulis, saya sarankan untuk melaporkan secara tertulis gitu kan. Sementara itu Budi Handoyo, calon kades yang diduga curang, membantah tuduhan tersebut. Budi mengaku tidak pernah membentuk tim pemenangan maupun menyebarkan uang untuk mengintervensi masyarakat agar memilih dirinya pada Pilkades lalu. Saya terus terang mencalonkan kepala desa Sidodadi tahun 2028 itu nawa itu kita ikhlas. Jadi saya tidak pernah membentuk tim sukses di desa, apalagi menyebar duit. Cuman kalau mungkin dari lawan politik mau bilang kayak gitu, Anda tertangkap tangannya di mana? Berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS Desa Sidodadi, Budi Handoyo menang dari 3 calon kades lainnya dengan perolehan 165 suara. Sementara 3 calon kades lainnya yakni Suratmat 143 suara, Paijo 148 suara, dan Sunario 68 suara. Kon milih budi ngono dhewe-dhewe 100. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Masyarakat adat Lembak di Kecamatan Singaran Pati, Sungai Serut dan sekitarnya hampir setiap tahun menggelar tradisi makan nasi santan atau kenduri nasi santan di Danau Dendam Tak Sudah. Tradisi kenduri ini sebagai wujud rasa syukur atas apa yang masyarakat dapat setiap tahun, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari Danau Dendam Tak Sudah. Nasi satan atau nasi santan ini memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat. Nasi santan yang lengket bermakna kebersamaan, daun pisang muda yang berada di bawah nasi satan bermakna kemakmuran, telur atau ayam di atasnya bermakna rasa syukur masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain nasi santan, warga biasanya juga memotong kambing jika ada nazar atau hajat tertentu. Daging kambing akan dimakan bersama-sama dengan nasi satan. Sebelum makan, masyarakat terlebih dahulu bercengkrama dan bermusyawarah untuk membahas beberapa hal. Mereka ini sudah berkumpul dalam rangka mensyukuri apa yang telah diberi oleh pemerintah pusat untuk taman wisata alam. Dan ini sudah lama didambakan. Dan berkumpulnya hari ini juga mereka kembali mereorganisasi untuk petani nelayan Danau Dendam Tak Sudah. Dan ini menjadi suatu wadah tempat berhimpunnya
baik masyarakat dalam bentuk komunitas sosial mereka, baik masyarakat dalam bentuk komunitas usaha mereka untuk berkembang ke depan, dan ini akan kita sampaikan kepada pemerintah. Danau Dendam tak sudah sangat besar manfaatnya bagi masyarakat sekitar maupun warga Kota Bengkulu. Salah satunya sebagai sumber mata air bagi ratusan hektar sawah di kawasan Dusun Besar dan sekitarnya. Selain itu banyak juga warga yang menjadi nelayan. Memang kami itu adat istiadat kami. Memang kami setiap tahun, setiap sudah mengambil tradisi kami sini ikan main jatuhnya. Itu kami kalau sudah atau awal itu ada kami ini bawa. Kalau untuk di situ alhamdulillah, kalau di sini kami masih ketergantungan masalah yang cak itu. Karena kami bawa itu yang menjauhi bala, kalau begini itu bersyukur dengan adanya dikasih rezeki kepada yang mau puasa kan. Tradisi kenduri nasi santan ini akan dikemas sedemikian rupa menjadi agenda rutin yang terbuka bagi masyarakat luas, khususnya wisatawan, dan akan digelar lebih meriah tanpa mengurangi norma adat dan kearifan lokalnya. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu Minggu 3 Juli didatangi puluhan perempuan korban penipuan berkedok arisan daring. Tak tanggung-tanggung, total kerugian anggota arisan ini mencapai miliaran rupiah. Salah seorang korban mengatakan dirinya merasa tertipu karena arisan dengan sistem overslot tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Keuntungan sebesar 10 juta rupiah dari uang 1 juta rupiah yang mereka setorkan per bulan tidak mereka dapatkan. Sementara pengelola arisan menghilang dan tidak memberikan kejelasan. Dokter hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Senin 4 Juli diterjunkan ke sejumlah sentra penjualan hewan kurban di Kota Bengkulu. Petugas mengecek dan mengambil sampel untuk memastikan hewan yang akan disembelih pada Hari Raya Kurban mendatang bebas dari penyakit. Pengecekan juga dilakukan terhadap mulut dan kuku sapi yang dijual. Dari 3 lokasi yang dicek, Dinas Kesehatan Hewan Provinsi memastikan hewan kurban masih aman dari wabah PMK karena Kota Bengkulu masih dalam zona hijau. Namun akibat merebaknya wabah tersebut, penjualan hewan kurban di Kota Bengkulu tahun ini turun hingga 60%. Ratusan orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat Selamatkan Pesisir Barat Seluma 2 hari berturut-turut berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Bengkulu. Mereka menuntut janji Gubernur Rohidin Mersyah menghentikan aktivitas tambang pasir besi di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan. Namun hingga hari kedua, Selasa 5 Juli lalu, niat pendemo untuk bertemu langsung Gubernur maupun wakilnya Rosjon Syah menemui jalan buntu. Gubernur beralasan sedang berada di Jakarta, sementara wakilnya juga tidak menemui pendemo. Setelah berorasi, pendemo akhirnya ditemui oleh perwakilan Pemprov Bengkulu. Dalam pesan suara, Gubernur berjanji akan menurunkan tim ke lokasi tambang bersama-sama dengan perwakilan masyarakat untuk mengecek pelanggaran maupun dugaan kerusakan yang disampaikan oleh masyarakat. Mengakibatkan banjir di Kabupaten Seluma. Pengelola arisan waring dan investasi bodong berinisial BU, warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Curug Timur, Rabu 6 Juli 2022, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi Resort Rejang Lebong. Dari hasil pemeriksaan BU diduga menggelapkan uang nasabahnya. Dari keterangan polisi, awalnya arisan yang tersangka mulai tahun 2018 berjalan normal. Namun seiring waktu timbul masalah, uang arisan digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi untuk menutupi uang nasabah yang terpakai. Tersangka kemudian membuka sistem overslot, yakni dengan cara uang nasabah kedua digunakan untuk menutupi uang nasabah ke-1 dan seterusnya. Para nasabah yang menjadi korban berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga TKI, dengan kerugian terkecil 5 juta rupiah dan terbesar mencapai ratusan juta rupiah.